Jauh sebelum piramida raksasa berdiri megah di Mesir, peradaban di sana sebenarnya sudah panas duluan selama ribuan tahun. Yap, kita lagi ngomongin masa Mesir pradinasti, sekitar 6000 sampai 3100 sebelum Masehi. Ini adalah era sebelum Mesir jadi kerajaan besar yang terpusat dari Laut Mediterania sampai ke Nubia. Tapi jangan salah, meski belum ada Firaun yang terkenal, kehidupan saat itu udah kompleks, keras, dan penuh kejutan. Salah satu bukti paling gila datang dari situs Jebel Sahaba yang ditemukan tahun 1964. Di sana, para arkeolog nemuin 117 kuburan dengan 59 kerangka yang banyak diantaranya punya luka bekas senjata mirip panah. Artinya, konflik berdarah bukan hal baru. Bahkan, ini diduga jadi salah satu bukti perang paling awal dalam sejarah manusia. Dan ternyata, kekerasan bukan kejadian langka. Dari lukisan hingga penemuan ribuan senjata seperti gada dan pisau, kelihatan banget kalau kehidupan saat itu nggak lepas dari bentrokan, baik antar individu maupun antar kelompok. Bahkan ada mumi dari Gabelein yang menunjukkan bekas tusukan di punggungnya. Tapi, Mesir pradinasti bukan cuma soal perang. Di sisi lain, mereka juga udah jadi petualang dan pedagang ulung. Orang Mesir waktu itu menjelajah jauh banget. Dari Siprus, Anatolia, Lebanon, sampai Afghanistan. Mereka barter bir dan madu dengan batu langka seperti lapis lazuli. Dari Nubia, mereka dapat emas, gading, dan bulu binatang. Jadi bisa dibilang jaringan perdagangan internasional udah eksis jauh sebelum era modern. Terus ada satu penemuan yang bikin melongo. Di Hierakonpolis, dulu dikenal sebagai Nekhen, para arkeolog nemuin bukti sesuatu yang mirip kebun binatang pertama di dunia. Di situs HK6 ditemukan tulang-tulang hewan eksotis. Bahkan ada tanda kalau hewan-hewan itu pernah diikat dan dipelihara lama. Bayangin, ribuan tahun lalu mereka udah ngoleksi hewan liar. Belum cukup, kita lanjut ke gurun. Di Nabta-Playa ditemukan susunan batu misterius yang ternyata bukan asal taruh. Setelah diteliti, posisi batu-batu itu berkaitan dengan pergerakan bintang. Artinya, orang Mesir pradinasti udah punya pemahaman astronomi yang akurat. Mereka pakai ini buat navigasi, cari air, sampai nentuin waktu aktivitas seperti mengembala. Menariknya lagi, banyak ciri khas Firaun yang kita kenal ternyata lahir dari era ini. Kalau lihat palet Narmer, salah satu artefak paling awal, udah kelihatan mahkota merah putih, gada, rok khas, sampai simbol kekuasaan lainnya. Bahkan festival Hepset yang terkenal itu diduga berasal dari masa ini. Soal kehidupan sehari-hari, mereka hidup di desa-desa yang cukup maju. Rumahnya besar, punya halaman luas buat masak dan kumpul. Karena jarang hujan, atap rumah sering dipakai buat tidur. Ternaknya kambing, domba, babi, dan kadang sapi. Mereka juga udah bercocok tanam gandum dan jelai di sepanjang sungai Nil. Pemakaman juga menarik. Kebanyakan jenazah dikubur dalam posisi janin, menghadap ke barat. Arah matahari terbenam yang dipercaya sebagai gerbang menuju alam baka. Tapi di sini mulai kelihatan ketimpangan sosial. Makam orang biasa sederhana, sementara kaum elit dikubur dengan barang mewah dan karya seni. Menjelang akhir periode ini, desa-desa mulai berkembang jadi komunitas besar, terutama di wilayah Mesir Hulu. Dari sinilah muncul cikal bakal kerajaan-kerajaan awal seperti Abydos, Hierakonpolis, dan Nakada, yang nantinya jadi fondasi kejayaan Mesir kuno.